Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Tirta Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 yaitu fungsi. Di sini aku sudah membuat PPT untuk menjelaskan apa itu fungsi. Kali ini kita mulai ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dalam pemrograman agar peserta didik memahami fungsi sebagai blok modular untuk reusabilitas dan efisiensi kode, termasuk menjelaskan konsep dasar, mendefinisikan atau memanggil fungsi, menerapkan parameter atau argumen, berupa multiple atau default atau keyword, nah nilai kembali atau return bisa disebut juga void. Nah, di sini ada scope variable, bisa dibilang kayak lokal atau global. Fungsi lanjutan, di sini juga ada fungsi lanjutan atau higher order, lambda atau rekursi. Nah, serta best practices seperti dokumentasi, error handling, dan penguji. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi atau function. Nah, materi utama kita kan adalah fungsi. Nah, di sini aku akan menjelaskan fungsi atau function ini dalam pemrograman itu apa sih? Nah, fungsi atau function dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu secara terpisah. Dari bagian utama program, fungsi memungkinkan kode untuk dibuat secara modular, sehingga dapat dipanggil atau dijalankan berulang kali dari berbagai tempat dalam program tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Nah, selanjutnya ada cara kerja fungsi. Nah, gimana sih cara fungsi ini bekerja? Nah, fungsi dalam pemrograman bekerja seperti kita ibaratkan sebuah kotak hitam yang menerima input, nah memprosesnya sesuai logika yang ditentukan dan menghasilkan output atau efek samping. Nah, proses ini memungkinkan program untuk dieksekusi secara modular. Nah, di mana fungsi hanya dijalankan saat dipanggil, bukan secara otomatis. Jadi fungsi ini dijalankan itu tidak bisa bukan secara otomatis, tapi fungsi ini dijalankan ini saat dipanggil saja. Nah, contohnya seperti tabel yang di bawah ini. Fungsi ini dijalankannya pada saat dia dipanggil, bukan secara otomatis ya. Nah, selanjutnya ada parameter. Nah, di sini aku akan menjelaskan parameter. Parameter itu adalah apa sih? Parameter itu adalah fungsi dalam pemrograman. Pemrograman adalah variabel atau placeholder yang didefinisikan dalam definisi fungsi untuk menerima nilai input data dari luar saat fungsi dipanggil. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan jenis-jenis parameter. Nah, yang pertama ini ada parameter posisional atau biasa. Nah, parameter yang diisi berdasarkan urutan saat pemanggilan. Nah, yang kedua ada parameter default. Nah, memiliki nilai di bawah jika argumen tidak diberikan. Nah, yang ketiga ada parameter keyword. Nah, ini diisi menggunakan nama parameter untuk kejelasan, terlepas urutan. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada rekursif. Rekursif itu apa sih? Rekursif itu memanggil dirinya sendiri dengan base case berhenti. Yang kedua ada lambda atau anonim. Nah, bisa disebut juga fungsi satu baris tanpa nama untuk tugas sementara. Nah, di sini selanjutnya aku akan menjelaskan fungsi rekursif. Apa sih fungsi rekursif itu? Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyelesaikan suatu masalah yang besar dengan cara memecahkan menjadi sub masalah yang lebih kecil. Nah, di sini aku sudah memberikan contoh tabel pada gambar di bawah ini. Bisa kalian simak baik-baik itu fungsi rekursif itu seperti apa. Kurang lebih seperti inilah. Nanti kita akan jelaskan pada aplikasi Replit itu. Nah, di sini selanjutnya aku akan menjelaskan fungsi dari lambda. Fungsi dari lambda itu apa sih? Kayak fungsi dari lambda itu adalah fungsi anonim. Anonim itu adalah tanpa nama yang didefinisikan secara singkat dalam satu baris. Nah, ini biasanya digunakan ini untuk operasi sederhana dan juga langsung. Nah, di sini aku sudah ngasih tabel di bawah ini ya. Bisa kalian simak kurang lebih fungsi dari lambda ini di aplikasi Replit ini seperti ini. Bisa kalian aplikasikan nanti pada saat kita membuat program di aplikasi Replit itu. Nah, selanjutnya ada return value. Nah, return value itu apa sih? Return value dalam pemrograman adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Nah, jadi return value ini nilai-nilai yang dikembalikan ini nilai yang dikembalikan oleh fungsi setelah fungsinya diselesaikan. Misalkan fungsinya sudah diselesaikan, return value ini
nilai yang bisa dikembalikan gitu setelah fungsi itu selesai dijalankan. Nah, dengan kata lain ini, ketika fungsi selesai melakukan tugasnya, ia bisa mengirim hasil atau output kembali ke bagian program yang memanggil. Nah, sebagai contoh aku sudah memberikan tabel di bawah ini apa itu kayak gimana sih cara pengoperasiannya return value di apa namanya di aplikasi Reply. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ada scope variable. Nah, aku di sini akan menjelaskan scope variable. Nah, scope variable itu adalah batas wilayah atau jangkauan di mana suatu variable dapat diakses atau digunakan di dalam program. Nah, dengan kata lain, scope menentukan di mana bagian mana variabel hidup dan bisa digunakan, serta di mana variabel tersebut tidak dikenali, mati, atau tidak bisa diakses. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari scope variable. Nah, di sini aku sudah memberikan lagi-lagi aku sudah memberikan contoh tabel scope variable pada saat diaplikasikan di aplikasi Reply ini kurang lebih seperti ini. Nah, bisa kalian pahami dan juga bisa kalian aplikasikan nanti pada saat pemrograman di aplikasi Reply. Nah, di sini ada flow chart atau diagram alur. Nah, di sini aku akan membahas flow chart atau diagram alur. Nah, representasi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu program atau sistem menggunakan simbol-simbol yang tertentu. Jadi kayak flow chart itu adalah atau diagram alur ini representasi grafis dari langkah-langkah juga atau urutan proses dalam suatu program. Nah, ini menggunakan simbol-simbol tertentu. Nanti aku akan jelaskan pada aplikasi Scratch itu. Nah, flowchart juga digunakan untuk menggambarkan logika, alur kerja, maupun hubungan antar proses secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami, merancang, maupun menganalisis suatu algoritma atau program. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari flowchart atau diagram alur. Nah, tadi kita udah menjelaskan apa itu flowchart. Nah, sekarang aku di sini akan menjelaskan fungsi dari flowchart itu sendiri. Nah, yang pertama, fungsi dari flowchart itu sendiri adalah untuk memvalidasikan proses. Bisa juga membantu menggambarkan alur, logika program, atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas dan terstruktur. Nah, yang kedua ada untuk memudahkan pemahaman, mempermudah pembaca atau tim untuk memahami gitu alur kerja tanpa harus langsung membaca kode program. Yang ketiga, sebagai perencanaan program digunakan sebagai rancangan awal sebelum menuliskan kode agar program itu lebih terarah. Jadi berikut adalah fungsi-fungsi dari flowchart. Masing-masing fungsinya itu sangat berfungsi sekali untuk mengaplikasikan flowchart ini. Kayak seperti memvalidasikan proses, memudahkan pemahaman untuk mempermudah pembaca, juga sebagai perencanaan program digunakan sebagai rancangan awal. Kurang lebih seperti itu. Nah, aku di sini akan mengaplikasikannya pada aplikasi Scratch terlebih dahulu. Nah, di sini akan menjelaskan gimana caranya mengaplikasikan pada aplikasi Scratch. Nah, di sini aku udah membuat program itu tersendiri. Nah, di sini aku akan menjelaskan poin-poinnya saja ya teman-teman, poin-poin program yang aku sudah buat. Nah, seperti biasa, sebelum memulai program, kita harus memulai dengan when green flag ini, clicked ini. Nah, ini fungsinya ini untuk memulai suatu program agar bisa berjalan gitu. Nah, harus wajib menggunakan ini. Nah, selanjutnya ada delete all for gradients. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada di sini. Nah, nanti kita bisa pasangkan ini di sini. Nah, selanjutnya ada grades from user. Oh ya, ini aku membahas program ini membahas tentang gimana cara menginput suatu data dari 0 sampai dengan ke 10. Nah, di sini ada get grades from user. Ini ada di my blocks. Nah, ini my blocks ini aku membuat bloknya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian belum membuat blok, kalian tidak bisa
mengaplikasikan ini. Nah, aku sudah membuat blok ini, make a block. Nah, ini aku get grades from user. Nah, ini aku sudah membuat, nanti tinggal dipasangkan. Nah, selanjutnya ini ada if, then ini. Seperti biasa, seperti materi sebelumnya, if ini ada di, if then ini ada di sini. Nah, if then ini kita gunakan yang ini, bukan if else yang kayak program sebelumnya ya. Kita menggunakan if then ini. Nah, lanjut. Di sini seperti biasa untuk menanyakan. Untuk menanyakan ini kita menggunakan kata say. Kata say ini. Nah, oh ya, aku lupa menjelaskan. If ini kita bisa gabungkan dengan length of atau grades ini yang seperti tadi kita jelaskan yang di awal. Nah, grades length of grades ini. Nah, ini kita bisa taruh. Nah, kita terus menggunakan yang ini sama dengan 0. Nah, ini tuh. Nanti kita pasangkan ini di sini. Nah, ini bisa diganti. Kita misalkan mau gantinya 0 seperti program yang aku buat tadi. Nah, bisa ini dengan cara itu. Oke, guys. Nah, terus di sini kita ada, setelah say ini kita ada white. White ini fungsinya apa sih? Kayak white ini fungsinya itu untuk menjeda pertanyaan gitu. Misalkan kita sudah menanyakan you have not given any grade ini, kita bisa mengasih jeda di sini. Misalkan white berapa second yang kamu mau. Misalkan aku mau 4 second, tapi sekarang kita pakainya 2 second aja ya biar tidak terlalu lama. Nah, di sini ada stop all. Nah, di sini setelah di stop all ini menggunakan kata say seperti biasa, say yang tadi menggunakan say. Terus kita di sini kasih join. Di sini kasih join. Seperti biasa joinnya yang seperti materi yang kita sudah bahas. Joinnya ini di sini nih, join. Nah, nanti di sini kita bisa aplikasikan join lagi. Join gitu. Jadi kayak ada 2, nanti 3. Nah, di sini nanti kita tulis you've given ini di sini. Nanti length of-nya kita taruh, length of grades-nya kita taruh di tengah. Kita taruh di tengah length of grades-nya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau yang say yang pada blok kali ini. Nah, di sini seperti biasa setelah pertanyaan ini kayak harus ada white. Setelah say itu pasti kita menggunakan white. Bebas sih kita ingin menggunakan berapa. Kita mau menggunakan 2, 3, 4, semua juga bisa. Tapi kita akan untuk mempercepat kita menggunakan 2 second saja. Nah, di sini nih yang seperti kita bahas tadi, blok yang warna pink ini my block atau blok yang kita sudah buat di sini. Nah, kurang lebih ini nih. Nah, sekarang aku akan menjelaskan yang terakhir nih, say yang terakhir. Nah, di sini ada say, join. Nah, di sini ada minimal maksimal. Kan kita ini membuat program kan untuk menginput suatu data dari 0 sampai 10. Nah, misalnya kita menginput datanya 11 itu berarti tidak bisa. Jadi kita minimal input itu dari 1 sampai juga dengan sampai 10. Kalau misalkan lebih dari 10 kita tidak bisa. Kita akan coba jalankan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan programnya itu seperti apa. Nah, kita kan di sini kan menginput suatu data kan dari 0 sampai dengan ke 10. Sekarang aku akan menjalankan programnya. Misalkan aku ketik 2. Nah, 2 ini pasti masih bisa. Nah, kita disuruh untuk next grade ini. Kita misalkan ketik 3. Nah, 3 itu masih bisa karena 3 itu masih dari 0 sampai dengan 10. Coba kalau misalnya kita ketik 11. Kalau misalnya ketik 11 kita di sini akan diberikan peringatan. Nah, karena variabel ini list ini nih batasnya itu menginput suatu data itu dari 0 sampai dengan 10. Nah, begitu pengoperasian pada pemrograman pada Scratch ini. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi Replit ya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan secara tipis-tipis aja ya teman-teman. Aku tidak akan menjelaskan semuanya, tapi kita menjelaskan poin-poinnya saja. Seperti tadi pada aplikasi namanya Scratch. Nah, lanjut pada aplikasi Replit. Sekarang aku akan menjelaskan poin-poinnya saja yang program yang aku sudah buat ini. Nah, yang pertama kita menggunakan dev dulu. Dev ini untuk
menggunakan get grades from user ini. Nah, di sini kan untuk menginput suatu data kan dari 0 sampai dengan 10. Nah, maksud 0 sampai dengan 10 ini nih misalnya if grade ini nih -1 kayak misalkan 1. Nah, if grade yang selanjutnya ada 0 sampai dengan 10 ini. Jadi kalau misalnya kita lebih dari 10, pemrograman itu akan memberikan peringatan seperti ini, please provide a grade between 0 sampai dengan 10. Misalnya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita juga menggunakan compute list minimum. Jadi kayak minimum maksimumnya seperti yang tadi kita jelaskan pada aplikasi Scratch. Kan ada minimum sama maksimum, kayak minimumnya kan misalkan 1, maksimumnya kan 10. Berarti kita menjalankan program itu harus dari 1 sampai dengan 10. Kalau lebih atau kurang dari itu berarti tidak bisa. Nah, aku akan menjelaskan nih bagaimana kalau misalnya program ini berjalan, tapi kita namanya eh, apa namanya memasukkan programnya itu salah. Misalkan kita klik 11. Nah, 11 itu kan tidak bisa, pasti akan dijelaskan please provide grade between ini dari 0 sampai dengan 10. Karena kita menulis 11 itu pasti ada peringatan ini. Nah, coba kalau misalnya kita tulis 2, kalau misalnya kita tulis 2, nah pasti dia akan melanjut pada grade selanjutnya. Misalnya next grade-nya aku mau 3. Nah, 3 ini pasti bisa, 4, 5, ini secara berurutan bisa. Karena itu kan seperti tadi, ini tidak bisa secara otomatis, tapi secara penginputan kita sendiri. Maksud dari materi kali ini. Nah, kurang lebih penjelasan dari saya seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.